wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu liirsadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Wa ba'du fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سلو المأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى روح المؤلفين الكتاب للإمام الفاضل والحمام الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري نافع الله به وبعلومه بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح عن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda, akhi fillah Al-Ustaz Tubagus Haji Udi Marfudi yang saya muliakan, dan semua yang hadir pada malam ini, para pencinta ilmu yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di malam ini bisa bertemu kembali, berjumpa di Majlis Rasul dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Kita lanjut kembali kajian kitab kita, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bahasan kita masih menerangkan tentang faslun as-sadaqatu tatawwu', ya, sedekah sunnah. Kemarin kita sudah uraikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kehebatan orang yang bersedekah, sampai-sampai orang itu melakukan satu tindakan kebodohan, melakukan satu tindakan yang dimana makhluk Allah yang bernama burung yang dicuri olehnya, lalu kemudian kedua induk burung itu marah mengadu dengan Allah, dan Allah berjanji akan mengazabnya, akan mencelakakannya. Namun karena sedekah orang yang mengambil burung itu lebih dahulu ketimbang takdir azabnya, maka saat itu pencuri burung dengan doa dua ekor induk burung kepada Allah terhalang lantaran sodakoh orang yang mencuri burung itu. Ya, itulah kehebatan orang bersedekah. Masih ingat?
Asik. Berarti saudara jamaah yang pada punya burung udah pada dilepas? Belum. Masih sayang juga rupanya. Ya, masih pada sayang juga rupanya ya. Masya Allah. Iya. Nah, jadi itu nanti akan ada balasannya itu. Orang-orang yang melihara burung dengan dalih alasan ngasih makan dan sebagainya, tetap pada prinsipnya sunatullahnya dilarang. Sunatullahnya burung itu terbang, ya, burung itu terbang, dilepas gitu ya. Nah, lebih-lebih kan burung yang antum pelihara kan antum nggak pernah tahu. Kalau burung itu mesti ada calonnya, mesti ada pasangannya. Mungkin kedua orang tuanya udah mencalonkan dia dengan pasangannya, lalu antum ambil, sehingga nggak jadi kawin. Marah antum, marah dia, lantaran antum pisahkan kekasihnya gitu. Tuh, makanya nanti dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi masa-masa pacaran, masa-masa seneng-seneng gitu, tiba-tiba antum ambil jantannya atau betinanya. Ya, pada saat itu dia marah, dia murka. Kira-kira antum kalau lagi seneng-seneng begitu dipisahin sama orang, kira-kira gimana? Lah ya, burung juga sama gitu. Burung juga sama. Makanya antum udah tahu ilmunya, tinggal dipelajari saja, dipahami gitu ya. Ya, tinggal dipahami lalu diamalkan. Nah, itu kemarin kita bahas tentang hadis yang menjelaskan kehebatan sedekah ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas di kitab ini tentang hikayat, kisah-kisah orang-orang yang bersedekah ya. Nah, saya kira hikayat di bawah hadis itu saudara kita lewatin saja, karena saya kira pernah saya sampaikan itu hikayatnya ya, inti poinnya udah kita pahami itu. Kita masuk pada hikayat atau cerita di dalam kitab ini pada hikayat berikutnya, yaitu wahukiya aydan an Ja'far ibn Khitab. Nah, itu pada halaman 79 ya, 79. Yang punya kitab bisa dibuka itu. Ya, wahukiya aydan an Ja'far ibn Khitab. Jadi kita lewatin kisah satu kisah dari kitab ini yang memang pernah kita bahas dulu. Artinya saya sudah sampaikan inti poin daripada kisah seorang pemuda yang bersedekah ya. Nah, ini saya kira kita lewatin saja. Kita masuk pada poin yang kisah wahukiya aydan an Ja'far ibn Khitab, begitu ya. Bisa? Udah ketemu? Udah, oke. Baik. Kita bahas malam ini saudara ya. Kita bahas malam ini ya, sama-sama disimak, dilihat kitabnya. Saya bacakan dulu kitab ini, tolong disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huqiya aydan an Ja'far ibn Khitab qala waqafa ala babin sa'il fakultu li zawjati hal ma'aki shay? Qalat arba'u baydatin. Fakultu idfa'ihinna lis-sa'il. Fafa'alat falamman sarafa as-sa'ilu ahda ilayya ba'du ikhwani mikhlatan fiha baydun. Fakultu li zawjati kam fiha min baydah? Faqalat 30 baydah. Fakultu laha wayhaki a'tayti as-sa'ila 4 baydatin wa ja'aki 30. Aina hisabun hadha? Faqalat hiya 40 illa an 10 maksuratun. Wa qila fi hadhihi al-hikayah kanat 3 min al-bayd alladhi a'tat as-sa'ila sahihatun wa wahidatun maksurah. Faja'a bi kulli wahidatin minhunna 10 ala sifatiha. Ya, sampai situ kita bahas. Kita terjem.
Baru nanti kita jelaskan sambil kita sarahkan, jelaskan daripada hikayat ini. Ini memetik pelajaran buat kita semua ya, dalam arti manfaat sedekah. Wa hukiya aidan, dan diceritakan pula atau diceritakan juga an Ja'far bin Khitab, dari Imam Ja'far bin Khitab, qala, telah berkata ia, waqafa ala babis sa'il, telah berdiri seorang peminta di muka pintu rumahku. Jadi ada seorang peminta yang berdiri di muka pintu daripada Imam Ja'far bin Khitab. Jadi ada tukang minta-minta, dia berdiri di depan pintu Imam Ja'far. Faqultu li zaujati, lalu aku bertanya dan berkata kepada istriku, li zaujati, hal ma'aki syai, kalau bahasa kitanya, wahai istriku, ada apa di rumah kita, atau ada apa di sisimu? Ya, kalau bahasa kita pula, ada nyimpan makanan apa gitu, kira-kira begitu, nyimpan makanan apa kamu itu? Nah, lalu kemudian saudara yang dirahmati Allah, istrinya menjawab, kata istrinya apa? Qalat arba'u baydatin, ada 4 butir telur. Ya, jadi kita nyimpan 4 butir telur. Ya, ada 4 butir telur. Jadi baydat itu telur, ya. Ada 4 butir telur. Ya. Fakultu, lalu aku berkata kepada istriku, kalau gitu idfa'ihinna lis-sa'il, berikan semua, sedekahkan semua kepada peminta. Jadi telur yang kita punya 4 itu sedekahkan semua kepada si peminta, gitu. Itu Imam Ja'far bin Khitab. Setelah Imam Ja'far ini memerintahkan istrinya untuk bersedekah kepada si peminta itu, lalu fa'alat, gak banyak komentar, istrinya langsung melakukan perintah suaminya, memberikan 4 telur itu kepada si peminta. Palaman sarafas sa'ilu, maka tatkala peminta itu sudah pergi, sudah enggak ada di depan pintu rumah daripada Imam Ja'far bin Khitab ini, maka ahda ilayya ba'du ikhwani mikhlatan fiha baydun. Wah, ini langsung cash dibayar saudara. Ya, langsung cash dibayar. Si peminta ini pergi, saudara, tiba-tiba ya di situ dikatakan apa? Ahda ilayya ba'du ikhwani mikhlatan fiha baydun. Diberi hadiah Imam Ja'far itu oleh salah satu dari saudaranya. Artinya sebagian saudaranya, maka disimpulkan, disarakan salah satu dari saudaranya mendatangi Imam Ja'far bin Khitab sambil ngasih hadiah. Hadiahnya berupa apa? Ya, berupa apa hadiahnya? Mikhlatan fiha bayda. Jadi hadiah itu ada satu kantong telur yang di dalamnya ada telur. Fiha baydun. Mikhla itu satu kantong, fiha di dalam kantong itu baydun telur, gitu. Jadi satu kresek, satu kantong yang berisi telur. Berapa jumlah telur yang dikasih ini, yang dihadiahkan ini? Fakultu li zaujati, lalu aku, kata Imam Ja'far bin Khitab, ya, bertanya kepada istriku, kam fiha min baydah, wahai istriku, berapa banyak telur yang ada di kantong plastik yang diberi hadiah oleh saudaraku itu? Berapa banyak? Faqalat, lalu istrinya menjawab, salasuna baydatan, ada 30 telur. Ada 30 telur. Tadi ngasihnya berapa? 4. Dibalas 30 telur. Imam Ja'far bin Khitab ini enggak puas, Pak, ketika istrinya bilang 30 telur di kantong itu, ya. Lalu kemudian Imam Ja'far ini bertanya lagi, fakultu laha, aku bertanya lagi kepada istriku,
ya, berkata kepada istriku, kata Imam Ja'far, waihaki, celaka engkau wahai istriku, celaka. A'taitis sa'ila arba'a baydatin, kamu tadi beri telur kepada peminta itu berapa? 4 butir telur. Waja'aki thalathun, akan tetapi yang datang kepadamu dibalas Allah 30 telur. Aina hisabun hadza, kalau gitu gimana nih ngitungnya? Gimana ngitungnya? Sementara di dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa orang yang mendatangkan kebaikan atau melakukan satu kebaikan maka dibalas 10. Kalau 4 tadi mestinya 40. Kalau 4 telur tadi yang dihadiahkan mestinya itu ada 40. Kenapa ini 30? Gimana ngitungnya katanya? Nah, Imam Ja'far masih mengambil hitungan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa jadi 30? Bagaimana ngitungnya ini? Faqalat, lalu istrinya menjawab. Kata istrinya, hiya arba'un. Hiya arba'un. Wahai suamiku, sebenarnya sih 40 telur ini. 40 telur ini. Illa, akan tetapi, an asran maksuratun, yang 10 pada pecah. Yang 10 pecah, yang 30 yang bagus, yang 10 pecah katanya. Wakila fi hadhil hikayah, dan dikatakan di dalam cerita hikayat ini, dalam kisah ini, kanat thalathun minal baydil ladzi a'tatis sa'ila sahihan wa wahidatun maksurah. Masya Allah, dalam kisah ini tadi istrinya Imam Ja'far, ketika Imam Ja'far suruh kasih peminta telur yang ada itu 4 butir telur, ya sebenarnya yang bagus telur dari 4 yang dikasih itu cuman 3 yang bagus, tetapi wawahidah, yang 1 maksurat, pecah, busuk, pecah. Nah, ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ja'far dan istrinya tadi dikatakan faja'a bi kulli wahidatin minhunna asyru ala sifatiha. Begitu juga Allah mendatangkan balasan yang sesuai apa yang kita berikan. Masya Allah, saudara. Jadi istrinya tadi ngasih telur 4, yang 3 bagus, yang 1 pecah, maka dibalas oleh Allah, dikasih hadiah 30 yang bagus, yang 10 pecah. Di dunia aja udah dibuktiin tuh Pak, orang sedekah. Nah, ini juga kembali sama kita, saudara. Maksudnya apa? Kalau kita sedekah yang bagus, bagus. Kalau pengen dibalas, bagus. Ente mintanya kakap, ngasihnya teri. Gimana coba, saudara? Ya, pengen dapatnya kakap, ngasihnya teri. Ya dapat teri juga. Iya, dapat teri juga. Ente pingin yang gede, dapat dari Allah, tapi nyedekainya yang kecil, nggak kelop nih. Kalau pengen gede, dapatnya kudu gede, gitu. Jadi artinya sedekahnya harus gede, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita. Kayaknya kata Allah dalam hadis itu dikatakan apa, saudara? Dalam hadis dikatakan, di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaqbalullaha illa thayyibah. Allah tidak akan pernah menerima daripada amal seseorang, sedekah seseorang, kecuali yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang halal itu baru diterima sama Allah. Jadi sesuai dengan apa yang diberikan sama dia. Jadi Allah nerima yang halal aja, yang bagus-bagus itu dibalas. Kalau dia ngasih jelek, dibalas dengan jelek juga oleh Allah. Nah, maka konsep di dalam hadis yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang kita keluarkan untuk sedekah tidak akan pernah berkurang harta kita, akan tetapi bertambah. Mana qasat sedekatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan, ya, melainkan dibalas oleh Allah, ditambah oleh Allah. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi itu Imam Ja'far dan istrinya.
Ya, Imam Ja'far dan istrinya ngasih telur 4 dibalas 40. Telur yang 3 bagus, yang 1 pecah. Maka balasannya 30 bagus, yang 10 pecah. Betullah ayat tadi menjelaskan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang mendatangkan kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan itu. 10. Saudara, antum dikubur pengennya lampu nanti tuh, lampu dikubur tuh maunya antum lampu apa? Lampu merkuri, petromak, lilin, pelita, apa-apa maunya? Nah, kalau ente maunya LED yang lagi terang, ya, itu keluarinnya ya LED juga gitu, keluarnya LED juga. Jangan pengen minta LED, ngeluarinnya lilin, ya susah saudara. Jadi susah. Ya, jadi dibalas itu. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik-baik dan itu pasti dibalas oleh Allah, dan nggak pernah mungkin Allah itu mengabaikan daripada kebaikan hambanya. Intinya yang penting apa? Kita ikhlas karena Allah. Begitu. Kalau kita ikhlas karena Allah, dibalas sama Allah. Mungkin saat ini ketika kita memberi sesuatu belum setimpal balasan kita dari Allah, misalnya katakan saja kita memberi telur tadi 3, 4 misalnya, dibalas baru 20. Satu saat kesempatan lain Allah akan balas yang lebih daripada itu, begitu. Karena ini kisah dan cerita dibuktikan langsung bahwa menunjukkan tentang ayat bahwa orang yang melakukan satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Bahkan di dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala udah firmankan. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah apa? Perumpamaan orang yang bersedekah itu apa? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbula mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, satu butir biji. Anbatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan dari satu butir biji itu menjadi 7 tangkai. Menjadi 7 tangkai. Pikuli sumbula, tiap-tiap tangkai itu membawa berapa? Mi'atu habbah. Ada 100 biji. Jadi satu butir membawa 7 tangkai, setiap tangkai membawa berapa? 100 biji. Ini lebih besar lagi. Jadi kalau begitu berapa tuh balasannya? 700. Pokoknya antum kalau model duit mah pinter ngomong kan. Kalau model duit ngitungnya cepat ente. Ya, kalau model duit gitu ya. Jadi dari 700 saudara. Dan itu belum apa? Allah belum lipat gandakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bakal melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rizkinya, maha luas lagi maha mengetahui gitu. Jadi apa yang kita perbuat diketahui oleh Allah. Jadi balasan-balasan Allah itu pasti saudara, ya, pasti balasan Allah. Nggak mungkin Allah itu membiarkan hambanya yang berbuat baik gitu, nggak mungkin. Jadi setiap kebaikan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini janji Pak. Kalau Allah udah berjanji hal yang demikian, maka kita yakinkan pasti itu. Hanya saja di sini kita memang dituntut Pak. Dituntut supaya apa yang kita keluarkan itu, ya, kita sudah sandarkan saja pada Allah. Jangan kita mengharap sesuatu, maaf, ya, dengan hal-hal yang tadi mereka dijanjikan sama Allah, boleh-boleh saja kita berharap begitu untuk pemula, ya. Tapi kalau untuk kita yang sudah terbiasa kedekatan kita kepada Allah, ya sudah kita keluarkan saja. Tapi ada jalan yang Allah limpahkan pada hal-hal yang lain gitu. Pada hal yang lain, ya, Allah akan limpahkan pada hal yang lain. Nah, itu artinya satu bentuk kebenaran yang dijanjikan Allah kepada kita. Itu manfaat sedekah. Ya, manfaat sedekah. Jadi makanya kalau orang-orang yang bersedekah dengan tujuan ikhlas, ya insya Allah dijaga sama Allah, dijaga dia sama Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dan menjadi catatan khusus bagi kita,
dikala kita bersedekah, ya, maka jangan pernah kita bersedekah menyebut-nyebut dari apa yang kita sudah keluarkan. Jangan kita nyebut-nyebut. Lalu kemudian juga jangan menghinakan orang yang kita beri sedekah. Itu ada larangan dari Allah dalam Quran. Pada ayat berikutnya itu yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah, Allah melarang kita untuk menyebut-nyebut daripada sedekah yang sudah kita keluarkan. Kata Allah apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma lam yuthbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, summa lam yuthbi'una, kemudian mereka jangan mengikuti, mengiringi, ya, di dalam bersedekah itu, dalam memberikan nafkah itu, apa yang mereka infakkan itu jangan diiringi dengan apa? Manan, menyebut-nyebut daripada pemberian itu. Wala ada, dan juga jangan menyakitkan si pemberi, si penerima. Jangan menyakitkan. Udahnya disebut-sebut, menyakitkan lagi. Contohnya misalnya begini, contohnya. Saya mau kasih contoh begini, saudara. Saudara punya rezeki, ya, ada orang miskin di kampung kita, lalu kemudian saudara kasih tuh dia. Begitu dikasih sama kita, kita sebut sama orang. Ya, kita bilang apa? Tuh Pulan kalau bukan gua rumahnya nggak bakal jadi. Pulan kalau bukan gua nggak bakal tuh dia makan atau sekarang dia hidup. Wah, sombong banget tuh orang. Ya, dia sebut-sebut pemberiannya. Itu gagal, nol di mata Allah. Udah gitu apa? Ketika dia memberi sedekah kepada orang, lalu pemberian yang dia berikan itu menyakitkan si penerima. Kata dia apa? Kalau untuk urusan lo mah, maaf nih, gua kasih 10.000 nih, cukup untuk setahun. Sombong banget, tega banget. 10.000 1 tahun, saudara. Artinya menghina si penerima. Urusan lo mah 10.000 juga kenyang dah. Jangan begitu. Makanya di sini diajarkan sama Allah, kalau kita sedekah, cari yang bagus-bagus, ya. Lalu jangan kita berikan sesuatu yang jelek kepada dia, apalagi sampai kita menghina dia. Atau contoh lain begini, kita pengen sedekah atau menjamu tamu kita, dalam hal dia datang kita jamu, kita sedekah. Ya, di sini persoalannya bukan karena makan, ya, makan enak lezat cita rasanya atau tidak enak makan, bukan. Jadi persoalannya adalah cara si pemberi itu, cara si penjamu itu yang didapat nilai dari Allah sebenarnya. Caranya, saudara, caranya. Kalau dia memberikan makan minum yang enak lezat cita rasanya kepada orang, misalnya begitu ya, kita katakan saja, misalnya gini, kita katakan saja ada orang datang gitu, kita kasih minuman orange juice, wah, apalagi jus alpukat, apalagi minuman yang rada mahal tuh minuman apa tuh? Minuman yang mahal. Hah? Lu tahu nggak? Nah, lu nggak pernah minum kali ya? Saudara yang dirahmati Allah, ya, kita pernah diajak cuman lupa nama minumannya itu apa gitu ya. Ya bukan satu gelas 250.000, Pak. Kita diajak satu gelas minum 250.000. Ya Allah, ya Allah. Satu gelas minuman 250.000 di salah satu restoran. Diajak kita sama jamaah yang punya duit dah. Diajak kita satu gelas 250.000. Tahu minuman apa itu? Minumnya gimana? Ya enak, namanya minuman mahal. Enak, saudara, kita minum, masya Allah. Nah, katakan tuh kita kasih minuman yang enak lezat cita rasanya. Makanan juga yang enak lezat cita rasanya kita kasih sama orang itu. Tiba-tiba kita ngomong begini, minum, makan, minum. Gua tahu perut lu tuh lapar, makan. Lagi untuk urusan lu mah sebenarnya kena minuman begini aja nih, lu udah tidur seminggu nih. Minum. Pokoknya pules aja lu, pokoknya kenyang lu mah minum. Lu belum pernah nemuin makanan yang begini nih, makan.
Kira-kira yang minum yang dikasih itu ya nikmat gak aja makan dia minum? Gak ada. Dongkol yang ada, ya Allah nih orang tega banget. Ya udahnya ngasih malah menghina dia. Nah, tapi kita balik. Sekarang makanan kita yang biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Singkong rebus, apalagi kacang goreng, ya, kopi susu, misalnya begitu deh ya. Nah, cara kita bagus kasihnya. Sini minum. Yang mudah-mudahan jadi berkah buat antum. Enak nggak begitu? Enak nggak? Enak. Yang diberi juga enak, ya. Yang memberi juga dapat nilai di sisi Allah, enak. Bukan karena lezat makan, caranya. Apalagi makan minumnya enak, lezat cita rasanya, caranya bagus. Ya, kenyang kita. Ya, artinya seneng sama orang yang begitu. Ya, caranya yang penting. Makanya dalam hal ini sodako diajarkan cara-cara terbaik gitu. Cara terbaik diajarkan. Jangan kita nyebut-nyebut apa yang kita keluarkan, lalu kemudian jangan menghinakan atau menyakitkan si penerima sodako kita. Jangan. Maka sebagai bentuk bandingannya apa, saudara? Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya, orang-orang kalau dibandingkan dengan yang memberi sedekah diikuti dengan menghina dan menyebut-nyebut sedekah, walaupun besarnya kayak apa, dia melakukan sedekah masih kalah baik dengan orang-orang yang mengucapkan dengan perkataan yang bagus dan memberi maaf kepada orang lain. Dalam ayat berikutnya disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Qaulun ma'rufun, ucapan yang bagus itu dan memberi maaf itu lebih bagus, lebih baik min sadaqatin daripada sedekah yang diikuti dengan menghina, menyakitkan orang yang diberinya. Berkata bagus itu juga sedekah, saudara. Ya, jadi wa qaulun ma'rufun sedekah. Berkata ma'ruf itu sedekah, berkata bagus itu sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa bersedekah dengan harta, ngomongin bagus aja deh. Ngomong yang baik sama orang tuh udah sedekah. Udah sedekah. Coba saudara, ya, antum tuh nggak ngasih apa-apa sama orang, tapi antum kasih jalan kebaikan sama dia. Cara ngomong antum tuh enak gitu. Cara ngomong antum tuh enak. Tuh orang yang susah juga seneng dengan ungkapan antum tuh, dengan cara-cara bicara antum kepada dia. Nah, itu yang menjadi catatan Allah kepada kita. Ini udahnya ngomong asal goblek, nyakitin orang, sedekah nggak mau. Jadi masalah, saudara, kalau begitu. Pelit, kikir, buntut, gasiran, lalu ngomongnya juga jelek sama orang lain. Na'udzubillah. Jadi jaga nih mulut kita. Mulut kita ini juga sumber sedekah nih Pak. Kalau kita ngomong baik itu udah sedekah. Ini jangan kira saya menyampaikan ilmu Allah ini gak ada sedekahnya. Ada sedekah saya. Saya bersedekah menyampaikan kebaikan ilmu-ilmu Allah kepada antum semua. Antum juga sama, memberikan kebaikan pada orang lain dengan ucapan-ucapan yang lembut begitu. Itu juga termasuk sedekah. Makanya intinya wala tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak, kamu batalkan nilai sedekahmu itu dengan apa? Dengan cara bil manni tadi, menyebut-nyebut dan menyakitkan si penerima sedekah tadi. Saya yakin saudara, kalau antum bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan ini dari ilmu-ilmu Allah, maka insya Allah jadi berkah saudara. Jadi berkah, insya Allah. Makanya saya ulang-ulang sama saudara, jadi orang tuh ya banyak ngasih Pak. Kalau banyak ngasih itu insya Allah dikasih sama Allah. Ya, dikasih sama Allah. Makanya ada kalimat terima kasih. Itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan begitu ya, terima kasih. Kalau udah terima kasih. Ya. Kalau udah dikasih terima gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah terima kasih. Kalau antum udah terima nanti kasih lagi sama orang lain. Kasih, terima gitu. Jadi dibolak-balik terima kasih gitu. Makanya kalau antum bilang apa,
Kalau ada orang bilang terima kasih ya, nah, itu antum jawabnya apa? Jawabnya apa? Ya kembali kasih gitu. Kembali kah? Itu kata ente itu mah. Ya kata ente itu mah kembali kasih. Ya kalau ada seorang perempuan ya ente ngirim sesuatu, kata perempuan itu kata apa, ente dikirim sesuatu sama tuh perempuan, kata antum terima kasih ya mbak, dia jawab kembali kasih. Senang banget ente ya, senang banget dibilang begitu sama perempuan, padahal itu sebenarnya ucapan yang biasa-biasa saja ya. Tetapi kalau kita mau mengamalkan saudara, apa yang sudah kita berikan itu insya Allah ada sesuatu yang akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Ya, udah kuncinya pokoknya apa yang kita keluarkan tidak akan pernah berkurang, bertambah iya, dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saya kira yang disampaikan di dalam bab sodakoh kali ini. Nah, ini juga masih banyak hikayat-hikayat yang kita belum jelaskan, tetapi saya kira sudah cukup ya hikayat di dalam kitab ini, karena inti poinnya udah ada semua itu. Nanti kita tinggal masuk pada bab berikutnya ya, bab tentang masalah apa? Ya, masalah kedermawanan juga ini. Ya, nanti tentang kedermawanan yang kita akan bahas ya, tentang kebaikan dan kedermawanan pada diri seseorang gitu ya. Ini saja. Sama-sama kita tutup dengan doa, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asrak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.